materi tentang teologi Ibrani ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang teologi tentang Allah. Dan sekarang kita lanjutkan dengan teologi tentang Kristus menurut kitab Ibrani. Ya, ada banyak pengajaran-pengajaran tentang Kristus, Kristologi. Tetapi salah satunya yaitu yang dilihat dari perspektif atau sudut pandang kitab Ibrani. Nah, karena kitab Ibrani itu sendiri adalah kitab yang menekankan Kristus di dalam surat-suratnya, di dalam isinya. Jadi setiap kali para teolog itu membahas Kristologi, selalu mengambil referensi dari teologi kitab Ibrani ini. Ya, jadi mungkin nanti di dalam pembahasannya ada banyak hal yang berkaitan dengan Kristus yang sudah kalian pernah pelajari, baik itu di dalam mata kuliah Kristologi maupun juga dalam dogmatika ya. Ya, tapi bagi saya tidak masalah karena semakin sering kita mengulangi materi-materi teologi, semakin kita mendapatkan kemampuan untuk menguasainya. Kalau kita bicara tentang Kristus, ya, pasti kita akan bicara tentang preeksistensi Yesus Kristus. Nah, yang dimaksudkan preeksistensi adalah keberadaan Tuhan Yesus sebelum kelahirannya. Jadi ini keberadaan Yesus sebelum kelahirannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, sebelum Yesus dilahirkan, Yesus sudah ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan Yesus sudah ada. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah nama Yesus sebelum dunia dijadikan? Nah, itu belum ada yang menanyakannya. Ya. Sejak saya mengajar di sekolah teologi hampir 30 tahun, tidak ada orang satupun mahasiswa yang bertanya, siapa nama Yesus sebelum dunia dijadikan? Namanya Yesus sebelum dunia dijadikan itu siapa ya? Karena kita tahu bahwa nama Yesus itu diberikan pada saat kelahirannya di bumi ini. Jadi nama Yesus itu adalah nama ketika Allah menjelma menjadi manusia di bumi. Di bumi. Tapi dalam preeksistensinya, Yesus punya nama. Ya. Kalau sekarang pertanyaannya, Pak, nama Yesus itu apakah nama yang dipakai setelah Yesus naik ke surga? Ada yang mau jawab? Nama Tuhan Yesus itu apakah masih dipakai setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus menggunakan nama Yesus setelah dia naik ke surga? Atau dia menggunakan nama yang sesungguhnya sebelum dia datang ke bumi? Iya. Kalau Allah, dia memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa aku adalah aku. Allah memperkenalkan dirinya dengan nama aku adalah aku. Dan nama itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Akhirnya menjadi Yahweh, YHWH, tetragramaton. Nah, ini masih berkaitan dengan nama Allah dulu ya. Agak sedikit menyimpang sedikit, tapi aplikasinya sangat perlu sekali untuk kalian ketahui. Berkaitan dengan nama Allah, yaitu aku adalah aku. Atau
Nama yang bisa juga sinonim dengan aku adalah aku sebagaimana aku ada. Ya. Jadi itu adalah nama sinonim dari Yahweh. Ya, aku adalah aku itu bisa disebut dengan aku ada sebagaimana aku ada. Nah, seringkali kita menemukan beberapa teman-teman, saya tidak tahu di kelas ini ada yang berdoa seperti itu, tapi kalau ada yang berdoa seperti itu harus minta ampun 1000 kali itu. Ya, beberapa kali saya dengar mahasiswa bahkan pendeta berdoa begini, Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami ada sebagaimana kami ada. Ya, itu bahaya sekali menggunakan kalimat seperti itu. Karena hanya Allah saja yang mengetahui eksistensi dirinya. Manusia tidak dapat mengenal dirinya sendiri. Nah, karena manusia ini adalah manusia yang tidak dapat mengenal dirinya sendiri, maka manusia tidak boleh mengatakan seperti yang Allah katakan. Aku ada sebagaimana ada. Tuhan, kami bersyukur, kami ada sebagaimana kami ada. Memangnya kita ini Tuhan apa? Enggak, Pak. Maksudnya bukan seperti itu, Pak. Ya, kalau maksudnya bukan seperti itu, saran saya kalimatnya diganti. Iya, itu sama seperti mengatakan aku ada sebagaimana aku ada. Itu hanya Allah saja yang boleh mengatakan itu. Berarti lagu ku ada sebagaimana ku ada, enggak boleh dong, Pak. Kalau ku ada sebagaimana ku ada, menunjuk kepada pribadi Allah, nama Yahweh, tidak masalah. Tapi kalau lagu itu menyatakan ku ada sebagaimana ku ada, tapi itu diarahkan kepada diri manusia, wah itu berdosa sekali. Berarti manusia mencoba menyamai dirinya seperti Allah. Bukankah jadi Lucifer nanti? Nah, iya, kalau manusia berusaha menyamakan dirinya dengan Allah dengan mengatakan aku ada sebagaimana aku ada, iya berarti kan manusia itu ndak jauh beda dengan Lucifer. Ya, Lucifer kan ingin menjadi seperti Allah. Ya itulah, ya. Jadi saran saya berhentilah ya menyanyi lagu itu dan berdoa dengan mengatakan aku ada sebagaimana aku ada. Nah, Kurniawan tadi kan bilang itu salah satu cara menunjukkan bahwa Tuhan itu memelihara kita, pemeliharaannya sempurna. Bahwa sekarang keadaan kita seperti ini itu oleh karena anugerah Allah. Betul. Siapa yang katakan salah? Betul itu. Tapi kalimatnya tidak boleh pakai rumusan aku ada sebagaimana aku ada. Itu nama Allah itu. Masa nama Allah kamu pakai untuk dirimu? Oke. Nah itu kembali kepada nama tadi ya. Pertanyaannya masih belum terjawab. Kalau Allah telah memperkenalkan dirinya kepada manusia, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, itulah YHWH. Empat huruf mati yang besar. YHWH. Itu yang disebut dengan tetragramaton. Nah, kemudian dalam bahasa manusia, manusia mengenalnya dengan kata, dengan nama Yahweh. Oke, berarti Allah yang di surga itu memang Yahweh. Tapi sekarang pertanyaannya, itu Allah. Bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan nama Yesus sebelum dunia diciptakan? Apakah nama Yesus itu berkaitan dengan karya penyelamatannya untuk menebus dosa manusia yang di bumi. Jadi nama Yesus itu terbatas hanya penggunaannya pada bumi ini. Karena nama Yesus itu artinya Yosua, penyelamat. Ketika Tuhan Yesus ada di surga, dia memang penyelamat. Tetapi pekerjaannya sebagai penyelamat itu pada waktu dia di bumi. Kalau di surga siapa yang Tuhan Yesus selamatkan? Di surga tidak ada yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memelihara, iya.
Ya, tapi kalau Tuhan Yesus di surga menyelamatkan manusia berdosa, tidak ada ceritanya. Jadi nama Yesus, Yosua, penyelamat, Mesias, itu satu artinya, yaitu penyelamat dalam kaitan rencana Allah menyelamatkan manusia yang berdosa. Berarti nama itu keterkaitan eratnya adalah ketika Tuhan Yesus ada di bumi. Nama itu disebutkan. Nama itu kemudian dipakaikan. Nama itulah yang kemudian direkomendasikan malaikat supaya Yusuf dan Maria menamai anak yang mereka lahirkan itu dengan nama Yesus. Ya, jadi pertanyaan yang kedua, apakah nama Yesus itu juga tetap dipakai setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Jawabannya ya dan tidak. Jawaban tidak, karena Tuhan Yesus punya nama asli yang mungkin saja sampai saat ini kita tidak tahu nama asli Tuhan Yesus dalam kekekalan. Nama asli dia sebagai Allah di dalam kekekalan, belum ada yang tahu. Tuhan Yesus juga belum memproklamasikan nama aslinya dia. Tetapi bisa dijawab ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kita berdoa, harus berdoa di dalam namanya. Ya, itu berarti selagi ada manusia di bumi ini, dan selagi manusia yang di bumi itu masih berdosa, membutuhkan karya keselamatan Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus tetap berlaku, tetap ada, tetap eksis. Karena setiap kali orang berdoa, orang harus berdoa dan mendasari doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Itu berarti nama Yesus tetap dipakai. Bagaimana dengan seluruh penghuni surga, warga surga? Apakah memanggil Allah anak itu dengan nama Yesus? Tidak ada yang tahu. Saya juga tidak tahu. Tetapi saya dalam kepercayaan keyakinan pribadi, saya yakin bahwa warga di surga memanggil Yesus dengan nama yang sudah ada sebelum Yesus dilahirkan di bumi ini. Nah, siapakah nama Yesus yang asli? Artinya bukan nama yang berkaitan dengan pekerjaan penyelamatan. Wah, itu susah dijawab. Ya. Nanti kalau kita nanti sudah sampai di surga dan tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan, nah disitulah kita bisa tahu nama Tuhan Yesus yang asli, nama yang dipakai preeksistensinya sebelum dunia dijadikan. Tuhan Yesus sudah punya nama. Tapi ya, apakah itu tetap menggunakan nama Yesus ataukah dia punya nama asli yang lain? Ya, kalau keyakinan saya, Tuhan Yesus punya nama asli yang lain. Dan ketika dia datang ke bumi, dia menggunakan nama Yesus. Sama seperti saya bisa menggunakan dua nama. Nama Ronald dan juga nama Roni. Ya. Jadi itu berkaitan dengan preeksistensi, baru berkaitan atau baru berbicara tentang namanya. Nah, preeksistensi Tuhan Yesus Kristus itu dibuktikan oleh pekerjaan-pekerjaannya. Yaitu kita bisa melihatnya di dalam Ibrani pasal yang ke-1. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-1. Ayat yang kedua. Ibrani 1 ayat yang kedua, sebentar ya. Ya, itu Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya.
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, jadi oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ini kalau kita bahas bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya, ini lebih menarik lagi, tapi nanti waktu kita akan habis hanya membahas bahasa Yunani ya. Padahal kan kita ini sekarang belajar teologi PB. Kalau di dalam King James Version, di situ disebutkan by whom also he made the worlds. Jadi the word-nya itu bukan tunggal, tapi jamak. Jadi dunia-dunia itu jamak itu. Nah, ini yang menarik di situ, kalau kita katakan dunia, alam semesta, itu hanya bumi saja, ya bisa saja manusia itu hanya ada di bumi gitu. Tapi kalau aionas itu dalam bentuk jamak, itu artinya bahwa bisa saja ada bumi-bumi yang lain. Ya, bisa saja ada bumi-bumi yang lain karena itu bentuknya jamak itu. Alam semesta. Ya. Jadi di situ Tuhan yang memiliki prakarsa, memiliki ide menciptakan alam, tetapi yang bekerja menciptakan itu Yesus. Nah, nanti dikaitkan dengan Kejadian pasal 1, siapa yang menciptakan alam semesta? Yesus. Siapa yang menciptakan bumi? Yesus. Siapa yang menyuruh Yesus menciptakan bumi? Allah. Jadi Allah adalah ide utama penciptaan. Dan Yesus adalah pelaksana penciptaan. Ya. Karena itu menggunakan kata oleh, ya, jadi dia. Jadi dalam bahasa Yunaninya itu dia ukai, epoiesen tus aionas. Nah, jadi diterjemahkan oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesianya, seolah-olah Allah menciptakan alam lalu diberikan kepada Tuhan Yesus gitu. Semua yang dikerjakan Allah diberikan kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau merujuk kepada ayat-ayat firman Tuhan yang lain, jadi yang dimaksudkan ayat 2 dalam Ibrani pasal 1 itu adalah bahwa Allah yang mempunyai ide penciptaan dan Tuhan Yesus yang melaksanakan proyek penciptaan alam semesta. Itu berarti bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu sudah ada sebelum seluruh alam semesta ini. Saya ajak Anda untuk lihat ke papan tulis. Dengan gambar mungkin akan lebih mudah untuk kita amati atau mengerti. Ini bumi, ya, ini matahari. Matahari, bumi. Sebelum ini adalah kekekalan, ke sana juga adalah kekekalan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa di sini Allah, Yahweh, YHWH, itu memiliki proyek besar menciptakan alam semesta. Ya, alam semesta ini menurut King James Version disebut sebagai dunia.
dunia-dunia, jamak. Ya, kalau mau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bumi-bumi. Jadi ternyata ada banyak bumi yang diciptakan oleh Allah ya. Lalu kemudian dalam kekekalan ini Allah mempunyai ide menciptakan alam semesta dan kemudian proyek itu dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus ini adalah nama yang kita kenal ketika Tuhan Yesus ada di bumi. Tetapi nama sebelum Tuhan Yesus dilahirkan di bumi sebagai manusia, namanya siapa? Nama asli Tuhan Yesus. Saya tidak tahu. Dan mungkin semua orang juga tidak tahu. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa pada waktu Allah menciptakan alam semesta ini, Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan Allah dan melaksanakan proyek Allah sebelum bumi diciptakan. Itu berarti bahwa sebelum bumi ini ada, sebelum alam semesta ada, Tuhan Yesus sudah ada, pre-eksistensi. Jadi kita perhatikan di situ, itulah kehadiran Allah, kemahahadiran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disebut dengan preeksistensi. Kita meyakini dan mengimani bahwa Tuhan Yesus ada sebelum segala sesuatu ada, itu berdasarkan alam semesta ini ya, yang diciptakan. Maksudnya begini, ketika alam semesta ini diciptakan, tentu ada yang menciptakan. Dan sebelum alam semesta diciptakan, Sang Pencipta itu sudah eksis di dalam seluruh keberadaannya. Nah, barulah kemudian alam diciptakan. Di dalam alam semesta itu, di situ ada bumi. Dan yang luar biasa, di situ digunakan istilah dalam bahasa Yunani, aionias. Aionas itu berarti dalam bentuk jamak, ya, dunia-dunia atau bumi-bumi. Nah, nanti pertanyaannya bisa berkembang. Apakah yang dimaksudkan dunia-dunia ini ada kemungkinan bahwa ada makhluk lain selain manusia yang diciptakan oleh Allah di luar bumi? Iya. Kemudian orang mengatakan alien. Ya, terlepas dari pertanyaan yang berkembang itu, kita sekarang sedang memusatkan perhatian kita pada preeksistensi Yesus Kristus. Itulah yang disebutkan bahwa preeksistensi Tuhan Yesus Kristus dapat dilihat dari pekerjaan-pekerjaan dan karya-karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian di ayat yang ketiga, kita lihat lagi di dalam Alkitab, di ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus Kristus ya adalah cahaya Allah dan gambar wujud Allah, itu menopang segala yang ada, menopang segala yang ada. Jadi bukan saja menciptakan, tetapi konsep menopang di sini lebih mengarah kepada pemeliharaannya.
Jadi setelah diciptakan dan terus dipelihara oleh Tuhan Yesus. Itu berarti bahwa sebelum segala sesuatu diciptakan, Tuhan Yesus sudah ada, sudah eksis. Oleh sebab itu disebut sebagai preeksistensi Yesus Kristus. Jadi itu yang pertama, preeksistensi Tuhan Yesus dibuktikan oleh pekerjaannya. Kemudian yang kedua, preeksistensi Yesus juga dibuktikan oleh kehidupannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Masih di pasal yang ke-1 dalam kitab Ibrani, ayat yang ke-5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Ya, kalau kita perhatikan dalam pasal 1 ayat yang ke-5 ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam eksistensinya sudah ada bersama-sama dengan Allah di antara malaikat-malaikat. Ya, berarti kalau kita melihat ada Allah, ada malaikat, itu sudah langsung mengindikasikan satu tempat yang kita kenal dengan nama surga. Ya, nanti kapan-kapan kita membahas surga dalam bincang-bincang santai. Jadi nanti setelah kita membahas dosa, nanti direncanakan mau membahas tentang neraka. Baru setelah itu surga. Ya, jadi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-5, sekali lagi Tuhan Yesus dalam eksistensinya dia sudah ada di surga, di antara malaikat-malaikat, dan Allah ada di sana dalam kemahahadirannya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebelum segala sesuatu Yesus sudah eksis, sudah ada. Itulah yang menunjukkan bahwa benar dalam preeksistensinya. Lalu dibuktikan juga oleh asal-usul Yesus, yaitu di surga. Ya, tapi sebelumnya mungkin masih dikaitkan dengan kekekalan. Kita bisa baca juga di pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Ya, jadi masih ada kaitannya dengan ayat yang ke-5 pasal 1 yang mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Allah di antara para malaikat di surga. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu preeksistensi Tuhan Yesus Kristus dibuktikan oleh asal-usul Yesus, yaitu di surga. Itu terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai yang ke-7. Mari kita lihat dulu ayat ini. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Ya, jadi kalau kita lihat di sini, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata. Ya, jadi ada
keterangan di situ bahwa Tuhan Yesus masuk ke dunia. Tetapi pertanyaannya, sebelum Tuhan Yesus masuk ke dunia, dia di mana? Nah, dia di surga. Jadi di situ menunjukkan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia, tetapi kemudian ia masuk ke dunia. Itu artinya ada indikasi preeksistensi. Karena dia keluar, dia ada dari luar dunia, masuk ke dunia. Tetapi jangan sampai kemudian kita bentrokkan dengan Allah yang maha hadir. Pak, Allah kan maha hadir, kenapa harus menggunakan istilah masuk ke dunia? Bukankah di dalam kemahahadirannya dia langsung sudah ada di dunia, Pak? Iya. Tapi kita harus lihat ini dalam konteks siapa? Yesus, ya. Di mana nanti dalam konteks ini dia akan menjelma menjadi manusia. Dalam kemanusiaan yang sempurna, bahkan lebih rendah daripada seorang budak. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam konteks preeksistensi ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memang benar Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dia adalah Tuhan, bukan Tuan saja, tetapi dia Tuhan. Di sini sangat memberikan tekanan kuat dalam kristologi Yesus, bahwa dia tidak hanya sebagai manusia sejati, tetapi dia adalah Allah sejati. Kealahan sejati itu sangat nampak sekali dalam eksistensi, substansi, dalam esensinya di bagian preeksistensi. Ya, jadi dengan preeksistensi, keyakinan kita semakin kokoh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, kenapa saya begitu tekankan? Karena ternyata ada banyak orang yang ada di bumi ini mencoba untuk mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Tetapi bukan Tuhan yang sesungguhnya. Seolah-olah terlihat seperti Tuhan, mungkin, tapi tidak Tuhan sesungguhnya. Perbedaan antara Yesus dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Kalau pemimpin agama yang lain, mereka dilahirkan di bumi ini. Mereka berasal dari manusia. Tetapi kalau Tuhan Yesus, dia berasal dari surga. Nah, itulah yang kemudian memberikan kepada kita kembali lagi keyakinan yang kokoh bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak dilahirkan dalam kapasitasnya sebagai manusia yang punya ayah ibu, tetapi Tuhan Yesus memang betul dia dilahirkan dari rahim seorang perawan, tetapi yang kita tahu bersama bahwa itu hanya dititipkan saja. Ya, jadi kalau bicara soal, ya nanti kita akan bicara soal kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus dan nanti akan lebih menarik lagi ketika kita bicara tentang kemanusiaannya. Tapi ini kita baru membahas preeksistensinya terlebih dahulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Grace, Pak. Ada, Pak. Ya, silakan, Grace. Dengar, Pak. Dicoba saja dulu. Pak, nggak dikasih. Ya, oke, silakan. Kata ini, Pak. Bagus. Gini, Pak. Kan Ya, sudah dengar, jelas.
Pak. Gini, pas kan eksistensi Yesus Kristus. Ya. Nah, di situ sebelum Yesus Kristus kan apa turun ke dunia, terus di situ pada waktu Yesus belum turun ke dunia, pada wujud di surga itu Yesus itu sudah dewasa atau masih kecil, dan sehingga dalam bentuk roh kah atau dalam bentuk wujud Oke. manusia, sehingga bisa istilahnya kayak berinkarnasi langsung ke dalam rahimnya Maria, sehingga dia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Oke. Kalau kita oke. Kalau kita membahas eksistensi Yesus Kristus, tentu dalam preeksistensinya, jadi eksistensi Yesus Kristus dalam preeksistensi, dia adalah roh. Ya, Allah itu adalah roh. Nah, karena eksistensi dari Tuhan Yesus Kristus adalah roh, sama seperti Allah adalah roh, apakah itu berkaitan dengan keterbatasan kita sebagai ciptaan? Bisa saja. Ya, bisa saja. Tetapi kita harus tahu bahwa kita dibatasi oleh dua dimensi, yaitu yang pertama adalah dimensi imanen dan dimensi transenden. Dalam dimensi imanen, maka kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat semua yang transenden. Maksud saya begini, kita sebagai manusia yang punya daging, sulit bagi kita untuk melihat malaikat. Ya. Kita dalam kondisi kita sebagai manusia yang masih memiliki daging, sulit untuk kita bisa melihat bentuk daripada roh Tuhan Yesus atau roh dari Roh Kudus. Ya, sekalipun demikian bukan berarti semua yang tidak kelihatan itu tidak ada. Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal yang ketiga, itu Tuhan Yesus katakan bahwa roh itu seperti angin. Nah, kita tidak bisa melihat angin, betul. Bagaimana bentuk angin? Mata kita tidak mampu melihatnya. Tetapi kita bisa merasakan bahwa angin itu ada. Dari hembusannya, ya. Kemudian ketika angin itu berhembus keras, dia membawa barang-barang yang ringan, yang kecil terbang. Kita tahu bahwa itu adalah udara angin. Karena itu dalam beberapa bagian di dalam Alkitab, pneuma itu diidentikan dengan udara. Ya. Jadi bagaimana, apakah Tuhan Yesus pernah mengalami masa kecil, masa anak-anak, masa pemuda, masa remaja dalam preeksistensinya? Kita tidak pernah tahu. Ya, tetapi kalau kita bicara tentang roh itu tidak bisa kemudian kita gambarkan roh itu masih kecil, ada roh bayi, ada roh remaja, ada roh anak-anak gitu ya. Tidak ada. Itulah yang pernah saya tanyakan di kelas. Kalau kita, coba saya ajak Anda ke papan tulis ya, supaya lebih jelas apa yang saya maksudkan. Saya bicara misal tentang seorang manusia. Ya. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pada saat dia masih kecil, ya, pada saat manusia itu masih baby, apakah ini tubuhnya
Pasti kecil. Pertanyaannya, apakah rohnya juga baby? Enggak dong. Apakah rohnya baby? Kalau kita merujuk kepada ayat firman Tuhan, aku mengenal engkau sebelum dunia dijadikan. Oke, kita mendingan cari ayatnya. Jadi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi, kalau kita kembali ke papan tulis, sekarang pertanyaannya, kalau roh manusia, ini, roh manusia sudah dikenal sebelum bumi, roh ini dikenal oleh Allah. Pertanyaannya, berapakah umur roh manusia? Gak punya umur. Ya, itu berarti roh manusia jauh lebih tua daripada tubuhnya. Daripada tubuh jasmani. Oke. Jadi sekarang kalau kita lihat di sini, kalau ada seorang anak kecil, ini di sini, anak kecil, bayi, dia memiliki roh, dan ternyata roh ini sudah jauh lebih tua umurnya daripada tubuhnya sebagai bayi. Nah, kecuali kalau kemudian kita kembangkan tafsiran dari Yeremia tadi, ya, tafsiran dari Yeremia 1 ayat 5, itu bukan secara harafiah, ya, tetapi secara konotatif. Maksudnya konotatif itu gimana? Ya, Allah mengenal kita bukan karena roh kita ada sejak dulu, bukan karena itu, tetapi karena konsep. Jadi dalam konsep Allah mengenal kita. Eksistensinya masih konsep. Jadi ini ada dua penafsiran. Apakah memang roh kita sudah ada sejak dulu, ataukah Allah mengenal kita dalam konteks Yeremia 1 ayat 5 hanya sebuah konsep. Ya, apapun itu, kita sudah jadi manusia dan kita sudah diciptakan oleh Allah. Ya. Jadi itulah teologi dari, ya, bercampur tadi ya, pre-eksistensi Yesus Kristus dan pre-eksistensi roh manusia. Gitu. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaan dari Grace. Apakah kalau badannya bayi, rohnya juga bayi? Ternyata roh lebih tua daripada badan bayi itu. Karena Tuhan sudah mengenal kita sebelum kita jadi bayi. Tuhan sudah mengenal roh kita.
Jadi dalam dunia roh tidak ada konsep besar kecil. Ya. Apakah roh itu bertumbuh dari roh anak-anak, roh dewasa, roh remaja? Ya, dalam keterbatasan kita hanya bisa mengetahui yang seperti itu. Ya. Tetapi apakah memang benar bahwa roh itu bisa bertumbuh? Nah, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Tapi kalau mau membicarakan tentang roh dalam konsep yang tadi kita baru bahas, bahwa roh itu eksistensinya tidak bertumbuh. Kalau roh itu eksistensinya bertumbuh, bayangkan betapa besarnya roh itu, karena roh kita sudah dikenal oleh Allah sebelum kita lahir. Kalau dia bertumbuh terus, wah besar sekali roh itu. Ya sama seperti malaikat. Malaikat itu roh, tapi dia kekal. Kalau roh itu bertumbuh, berapa besar tubuh roh dari malaikat. Ya, umurnya itu kekal. Bayangkan saja kalau 1 tahun tumbuhnya 1 milimeter. Apa enggak jadi malaikat-malaikat raksasa? Ya, tapi kan ternyata malaikat ya tetap malaikat seperti itu. Walaupun umurnya kekal, jutaan tahun, miliaran tahun. Tapi rohnya tetap seperti itu. Iya. Oke, saya pikir kita sampai di sini dulu. Karena waktu kita untuk teologi PB habis ya.